Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal via Zoom meeting kali ini. Alangkah baiknya sebelum kegiatan dimulai kita awali dengan membaca doa. Di sini Ibu yang akan memimpin doa. Baik teman-teman, untuk semuanya mari kita berdoa dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, berdoa selesai. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal via Zoom meeting. Nah, di dalam bimbingan klasikal ini ada persetujuan waktu untuk waktunya kita sepakati 1 kali 30 menit. Apakah teman-teman sanggup atau merasa bagaimana? Cukup, Ibu. Setuju. Ya, baik. Jadi, waktunya sepakat ya, 1 kali 30 menit. Nah, sebelum kegiatan dimulai, Ibu ingin mengabsen satu-satu ya. Dari perempuannya, Vita Aulia hadir. Hadir, Ibu. Anissa Nurul Fadila. Hadir, Bu. Yang laki-lakinya, Fahmi Asibki hadir. Hadir, Bu. Iqbal Abdul Malik. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, teman-teman, sebelum ke kegiatan inti, lebih baik kita melaksanakan ice breaking agar teman-teman lebih rileks dan tidak tegang gitu di Zoom meeting kali ini. Jadi ice breaking-nya kayak gini teman-teman. Nanti Ibu contohkan dulu misalnya. Kalau Ibu bilang pagi, teman-teman tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, teman-teman tepuk 2 kali. Kalau Ibu bilang sore, teman-teman tepuk 3 kali. Kalau malam nanti teman-teman posisinya tidur gitu ya. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, coba ya. Tapi awal-awal Ibu akan dari pagi sampai sore, tapi kesini-sininya Ibu akan acak. Coba Ibu ingin melihat konsentrasi teman-teman sampai mana gitu. Tepuk pagi. Sebelumnya boleh deh Zoom-nya di-unmute semuanya, biar kedengeran tepuknya. Nah, coba ya. Pagi. Oke, siang. Tepuk sore. Sekarang diacak ya. Sore. Malam. Ya, sepertinya ada yang belum fokus. Semoga kedepannya lebih fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih teman-teman melaksanakan activity. Nah, teman-teman, seperti yang tadi Ibu katakan, di sini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal. Biasanya kan dalam bimbingan klasikal ada satu tema yang diambil, namun Ibu tidak akan memberitahu terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman mengambil garis besar sendiri dari video yang nanti akan Ibu tayangkan. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan video. Untuk teman-teman dimohon untuk mengamati dan nanti memberikan tanggapan mengenai video yang Ibu tayangkan ya. Boleh untuk Vita dibantu share screen? Boleh. Aku punya pacar. Menurutku, dia adalah lelaki yang bisa menghilangkan rasa kesepianku.
Sebut saja namanya Wawan. Iya, Wawan. Dia adalah lelaki yang pas buatku. Walaupun usianya dia terpaut jauh dari usiaku, tapi itu bukan suatu masalah bagiku. Saat kami bertemu, Wawan selalu memberiku bunga ataupun sebatang coklat. Selamat siang, Ayu. Selamat siang, Kak. Aku membawakan sebuah bunga untukmu. Suatu hari, aku diajak oleh Wawan untuk pergi malam mingguan ke salah satu mall. Dan aku tidak menolaknya, karena kondisi rumah sedang sepi di kala itu. Saat kami ingin pulang, kami teringat bahwa kami sudah kemalaman, dan Wawan memutuskan untuk menyewa penginapan. Saat kami di penginapan, Wawan mengajakku melakukan hubungan terlarang, dan aku mengiyakannya. Walaupun aku masih gadis, aku rela melepaskan kehormatanku dengan Wawan, karena aku yakin dia akan menikahiku suatu hari nanti. Hingga suatu hari kemudian, Wawan menghilang. Tidak ada satupun kabar darinya. Aku mencoba menghubunginya, namun semua kontakku telah diblokir oleh Wawan. Aku sangat sedih, dan aku memutuskan untuk menunggu kabar darinya. Aku yakin suatu hari dia akan kembali menghubungiku. Sudah beberapa hari berlalu. Wawan belum juga ada kabar. Aku sangat sedih kala itu. 2 bulan kemudian, harapanku telah pupus. Karena mendengar Wawan sudah menikah dengan wanita lain. Pada saat itu, aku tidak ada tanggungan dan harus menelan kenyataan bahwa aku hamil. Dan aku sempat berpikir untuk menggugurkan kandunganku. Akan tetapi, itu bukanlah jalan terbaik, karena bayi yang ada di kandunganku tidak tahu apa-apa. Aku ingat, pada saat itu hari Senin, aku harus sekolah dan wajib mengikuti upacara bendera. Saat aku mengikuti upacara bendera, aku merasa badanku sangat lemas dan kepalaku pusing. Lalu aku jatuh pingsan pada saat mengikuti upacara. Aku bangun dan tersadar bahwa diriku sedang terbaring lemas di puskesmas. Aku ditemani oleh wali kelasku dan ia menanyakan tentang kandunganku. Bagaimana keadaan kamu? Saya merasa pusing dan lemas, Pak. Bagaimana kondisi kandunganmu? Sudah berapa lama kamu mengandung? Saat itu aku terdiam dan sangat malu saat ditanyai oleh wali kelasku. Keesokan harinya, wali kelasku datang ke rumah untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Sambil memberikan surat bahwa aku telah dikeluarkan dari sekolah. Ayahku sangat marah mengetahuinya. Aku hanya bisa menangis karena menurutku ini adalah aib terburuk keluargaku. Aku sangat menyesali perbuatanku. Masa depanku hancur. Aku harusnya membuat bangga orang tuaku, malah membuat mereka malu. Suatu hari aku dijenguk oleh teman-temanku. Saat itu aku sangat malu mengakuinya di depan mereka. Tetapi saat itu aku berkata, untuk menjadikan kisahku sebagai pembelajaran penting kepada mereka, agar mereka tidak sepertiku yang melakukan hal bodoh. Masa yang seharusnya menikmati usia muda, indahnya di sekolah, aku malah sibuk mengurusi kehamilanku. Pembelajaran dari kisah ini untuk adik-adik semua, janganlah coba-coba yang namanya seks bebas. Dampaknya itu sangatlah berbahaya, dimulai dari kehilangan harga diri, tekanan batin, dan masa depan yang hancur berantakan. Untuk para gadis, jagalah kehormatan kalian. Jangan pernah mencoba pergaulan bebas. Ya, nah, teman-teman bagaimana tadi videonya jelas? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, coba Ibu minta salah satu dari teman-teman untuk memberikan tanggapan mengenai video yang tadi ditonton.
Boleh, Teh Anissa? Ibu, Mungkin apakah sinyal, suara Bu. saya sudah jelas? Sudah terdengar? Teh Anissa Ada, bagaimana? Bu. Ibu mohon maaf sebelumnya mematikan kamera karena di sini sinyalnya kurang baik. Komentar saya terhadap video tersebut yaitu kurangnya perhatian dari orang tua itu sangat berpengaruh kepada mental atau pertumbuhan seorang anak. Sampai seorang anak tersebut melakukan hal yang dilarang dengan pacarnya karena mempercayai pacarnya akan bertanggung jawab. Pembelajaran dari video tersebut mungkin untuk para perempuan jangan sampai mencoba-coba melakukan seks bebas karena dampaknya sangat berbahaya seperti kehilangan harga diri, tekanan batin. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, baik. Sebelum coba Teh Anissa, dari teman-teman deh semuanya yang ada di Zoom, video tadi mengenai apa sih? Masih, Ibu. Nah, Mengenai seks bebas, Bu. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas, Bu. oke. Nah, jadi sesuai yang tadi Ibu katakannya benar bahwa garis besar dari bimbingan klasikal kita kali ini yaitu mengenai dampak pergaulan bebas. Menurut teman-teman, apakah pergaulan bebas ini penting nggak sih untuk kita ketahui? Penting, Bu. Oke, penting ya. Sangat penting apalagi untuk usia remaja gitu. Nah, teman-teman, sebelum ke apa saja dampak negatif pergaulan bebas, Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu pergaulan bebas. Boleh Teh Sita bantu share screen lagi? Di next deh. Nah, apa itu pergaulan bebas? Boleh di next. Nah, jadi teman-teman, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya. Tentu melanggar norma-norma karena bukan kebanyakan ya, pergaulan bebas ini melanggar norma karena salah satunya yaitu melanggar Pancasila yang misalnya manusia itu harusnya beradab gitu, tapi ketika seseorang melakukan pergaulan bebas gitu kan, otomatis dia melanggar norma-norma. Nah, yang kedua, arti dari pergaulan bebas ini berasal dari ilmu sosial. Menurut Kartini Kartologi bahwa sosial ini adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sebagai sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Nah, jadi ilmu ini tuh berawalnya dari disebutnya tuh penyakit masyarakat. Nah, maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum dan adat istiadat atau tidak integrasinya dengan tingkah laku umum. Nah, apa saja sih faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus terhadap pergaulan bebas? Boleh deh Ibu minta pendapatnya dari Kang Iqbal. Ya, Bu. Mungkin ya, Bu, faktornya kalau tadi lihat di video mungkin faktor keluarga sama lingkungan, Bu. Karena untuk faktor lingkungan si wanita itu kurang perhatian, Bu, dari orang tuanya, Bu. Oke, benar ya. Salah satunya lingkungan, namun di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang terjerumus terhadap pergaulan bebas. Yang pertama ini efek modernisasi dan kebudayaan. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kebudayaan sekarang itu banyak budaya asing yang masuk ke negeri kita gitu, sehingga banyak budaya Indonesia itu terlupakan gitu. Jadi kebanyakan remaja ini mengikuti budaya-budaya asing, sedangkan budaya asing kebanyakan kan berbeda dengan budaya kita, yang akhirnya remaja di
di Indonesia gitu kan, terjerumus terhadap pergaulan bebas. Nah, yang kedua ini keluarga. Nah, teman-teman, keluarga ini sangat mempengaruhi seseorang untuk terjerumus terhadap pergaulan bebas. Mengapa gitu? Karena keluarga ini merupakan madrasah pertama seorang siswa atau remaja gitu. Ketika siswa mendapatkan pendidikan normal mendapatkan pendidikan formal di sekolah gitu. Nah, di rumah gitu kan, khususnya di keluarga itu siswa itu mendapatkan pendidikan non formal gitu, sehingga ketika misalnya keluarga yang contoh misalnya, kenapa sih keluarga ini sangat mempengaruhi seseorang terjerumus terhadap pergaulan bebas? Bisa ketika misalnya remaja yang kurang dipeduliin oleh orang tuanya gitu, dan kadang misalnya diabaikan gitu kan, terus orang tuanya fokus terhadap pekerjaan, sering berada di rumah. Nah, ini menyebabkan remaja ini melakukan pergaulan bebas. Nah, yang ketiga ini lingkungan. Seperti yang teman-teman pernah dengar kan ya, bahwa barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan kecipratan wangi, tapi siapa yang bergaul dengan yang jual besi, maka dia akan kecipratan panasnya gitu. Nah, seperti itulah pergaulan teman-teman ketika misalnya teman-teman salah dalam lingkungan gitu kan, ketika lingkungan itu membuat teman-teman menjadi seseorang yang malah lebih negatif gitu ya, lebih buruk gitu. Nah, itu akan mempengaruhi teman-teman untuk melakukan terjerumus terhadap pergaulan bebas. Oke, boleh di next ke kita. Nah, apa saja sih dampak negatifnya? Nah, teman-teman, pergaulan bebas ini sangat berdampak negatif, baik itu bagi kesehatan dirinya sendiri, juga untuk masyarakat gitu kan. Ketika misalnya seseorang yang terjerumus terhadap pergaulan bebas, contoh kecil misalnya seperti yang tadi teman-teman video tonton gitu ya. Tadi kan video tadi mengenai seks bebas, salah satu contoh dari pergaulan bebas. Nah, khususnya wanita gitu, dia tuh akan kehilangan kehormatannya, hilang harga dirinya gitu, masa depannya hancur. Nah, ini tuh berefek untuk kesehatannya juga gitu kan. Nah, terus yang kedua ini berefek terhadap kesehatan masyarakat. Ketika misalnya ada seorang remaja gitu yang terjerumus terhadap pergaulan bebas, otomatis masyarakat itu menjadi gelisah gitu. Benar nggak sih menurut teman-teman ketika ada remaja yang terjerumus terhadap pergaulan bebas, masyarakat itu gelisah? Betul, Bu. Betul. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya Ibu akan mengambil contoh misalnya nafza. Ketika misalnya seorang remaja biasanya menggunakan nafza, gitu, kecanduan nafza itu kan narkoba gitu ya salah satunya. Kan kadang orang yang mengkonsumsi narkoba itu lama-lama dia stres gitu, dan tidak bisa mengendalikan emosi. Otomatis ketika misalnya seorang itu telah mengonsumsi narkoba berlebihan dan akhirnya stres, tidak bisa mengendalikan emosi, masyarakat pun jadi gelisah gitu, jadi takut ketemu orang itu, takut keluar rumah gitu kan. Nah, itu nantinya boleh next. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, coba Ibu minta untuk sebelum ke bagaimana cara mencegahnya, Ibu minta kita deh untuk menyebutkan contoh pergaulan bebas. Mungkin Bu, kalau untuk contoh pergaulan bebas kayak pacaran, terus minum-minuman keras gitu, minum alkohol, bahkan sampai mengkonsumsi obat-obatan kayak sabu gitu, Bu. Nah, benar ya. Terima kasih sebelumnya kita. Jadi teman-teman, pergaulan bebas ini banyak jenisnya gitu, seperti yang tadi kita sebutkan, mengonsumsi nafza, pacaran sampai berlebihan gitu kan, terus seks bebas gitu, tawuran, seperti itu. Lalu teman-teman bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas? Nah, sebelum itu Ibu ingin menanyakan nih, sampai materi ini, apakah teman-teman paham apa yang Ibu jelaskan?
Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, betul. Jadi teman-teman, Ibu ingin memberikan apa ya, tips untuk mencegah agar teman-teman tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas. Yang pertama itu, teman-teman harus membekali diri dengan agama dan norma. Ikutlah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan agama. Seperti misalnya, sekarang kan banyak ya, karena lagi pandemi kayak gini, jadi banyak webinar mengenai misalnya bagaimana terus misalnya solusi berteman gitu kan, berteman yang sehat gitu kan. Nah, teman-teman harus dibekali dengan itu, dengan ilmu-ilmu, dengan bekali diri dengan agama, seperti misalnya kami mengenai Al-Quran juga gitu kan, terus ikut-ikut kayak kajian-kajian gitu. Nah, terus yang kedua ini memilah-milih teman dalam bergaul. Ini sangat penting teman-teman. Ketika teman-teman ingin bergaul, nah ingin berteman, teman-teman harus memilah-milih. Pasti kan ada orang yang bilang, si ini mah pilih-pilih berteman tuh gitu. Sebenarnya tuh emang baik juga gitu ketika teman-teman memilah-milih dalam berteman. Ini tuh mengurangi teman-teman agar tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Bertemanlah atau bergaulah dengan seorang yang membuat teman-teman lebih positif, lebih produktif gitu. Nah, yang akhir ini lakukan kegiatan produktif dan positif di waktu luang yang ada, seperti misalnya mengembangkan hobi teman-teman gitu kan, dengan kegiatan-kegiatan yang produktif seperti itu. Nah, teman-teman, sampai sini apakah materinya dipahami atau ada yang kurang jelas atau bagaimana? Sudah jelas, Ibu. Bu, dapat dipahami. Oke. Sebelum Ibu menyimpulkan ya, Ibu minta deh salah satu dari teman-teman untuk memberikan kesan dan pesan atau tanggapan mengenai bimbingan kapital kali ini. Boleh deh, Kang Fahmi. Baik, Bu. Kesan-pesan pertemuan hari ini gitu. Bu, mohon maaf sebelumnya mematikan kamera karena di sini sinyalnya kurang bagus dan juga hujan, Bu. Jadi mohon maaf mematikan kamera. Nah, untuk kesan kita gitu, kita dapat ilmu dan pengetahuan yang baru mengenai pergaulan bebas ini. Dan pesannya untuk para orang tua gitu, Bu, jangan mengabaikan anaknya supaya tidak terjadi pergaulan bebas itu gitu, Bu. Seperti yang ditayangkan video Ibu barusan. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Kang Fahmi telah memberikan kesan dan pesannya. Oh iya, Ibu lupa. Jadi kan tadi kami bilang bahwa orang tua itu harus peduli terhadap anak. Selain itu, kita juga sebagai anak, maksudnya kalian gitu ya sebagai anak, kalian juga harus mendekati orang tua gitu. Ketika teman-teman merasa ada masalah atau misalnya ada sesuatu lah gitu ya yang teman-teman bingung kita aja ke orang tua, anggap aja orang tua itu sahabat teman-teman gitu. Jadi teman-teman tuh nggak canggung gitu dan lebih dekat lagi terhadap orang tua. Nah, seperti itu. Jadi materinya cukup sampai di sini ya teman-teman. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan bahwa teman-teman penting untuk mengetahui apa saja dampak negatif pergaulan bebas. Penting untuk teman-teman untuk mengetahui bagaimana pergaulan yang baik untuk seorang remaja. Jangan sampai teman-teman terjerumus dengan pergaulan bebas. Nah, teman-teman harus ingat tips-tips yang tadi gitu bahwa sebenarnya mencegah tidak terjerumus terhadap pergaulan bebas ini ada tipsnya gitu ya, asalkan teman-teman dapat melaksanakan tipsnya. Nah, sekian dari Ibu. Semoga materi kali ini bermanfaat. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan meluangkan waktunya. Juga terus kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.